Untuk doa pembuka minta kesediaannya Ko Andi. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang baik yang memberkati kami hari ini, menolong dalam hidup-hidup kami, baik dalam studi, dalam menjalani keseharian kami, dalam pekerjaan kami juga, bahkan dalam pergumulan kami juga tetap boleh menemukan Tuhan masih memimpin hidup kami sehingga kami tetap boleh eksis hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami di dalam pertemuan ini supaya kami juga diberkati di dalam bertumbuh untuk mengenal kehendak Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan gadget-gadget kami. Biar Tuhan menyertai seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu boleh menikmatinya dan kami boleh mendapat pengertian tentang kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hai guys. Hai. Hai. Apa kabar nih guys? Baik. Baik. Enak ya kalau misalnya ke gereja, ketemu teman-teman, terus dengan hati yang senang, terus ketemunya juga rukun-rukun aja gitu sebagai anak Tuhan. Seperti lagu yang mau kita nyanyiin, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng ya guys. Terutama yang ada di sini tolong suaranya dikeluarkan. Tema hari ini bagus ya, Cey ya. Temanya itu nomofobia. Buat yang nggak tahu, nomofobia itu singkatan dari no mobile phone. Oh, ada tulisannya. No mobile phone phobia. Kita nggak bisa bohong ya, di masa sekarang pasti kita nggak bisa lepas dari gadget karena semua hal yang kita butuhin, semua hal yang pokok lah, hampir semuanya tuh bisa kita pakai mobile phone kita. Terus perbedaan nomofobia sama yang kita lakuin tuh gimana sih? Ntar kita bakal kasih tahu ya, sama CMN yang kasih tahu.
Cica Sonya mau ngasih tahu nomofobia. Kayak tadi Amel udah bilang kan, kita nggak bisa lepas dari namanya handphone. Kalian pernah nggak sih ketakutan, punya rasa takut kalau kalian itu lagi keluar atau kalian lagi diem terus habis itu tiba-tiba handphone kalian hilang gitu aja atau nggak ada kuota, itu rasanya gimana sih? Itu namanya nomofobia. Nanti bakal dibahas khusus oleh ahli kita dari Cemean. Tapi saya mau tanya deh, di sini ada nggak sih kalian yang benar-benar bisa nggak megang handphone dalam waktu 12 jam? Ada nggak? 12 jam tanpa handphone, tanpa wifi, tanpa BTS, tanpa Blackpink, semuanya bisa nggak? Coba, kalau Sonya bisa. Tolong jangan ini ya, kalau jangan berbohong. Soalnya Sonya sendiri jujur aja kadang, tapi jangan dicontoh ya guys. Ini Sonya benar-benar jujur dari dalam hati, sampai ke ubun-ubun karena ibadah pun kadang Sonya juga suka main handphone. Tadi dulu Sonya lagi ngomong. Ya. Tapi jangan dicontoh ya guys, soalnya Sonya juga jujur dari hati sampai ke ubun-ubun, karena kalau lagi ibadah pun Sonya juga nggak bisa lepas dari handphone. Tapi kadang saya juga bisa mikir sih, gimana sih cara buat ngelepasin, karena tuh handphone ini kayak ini aja nih, Sonya megang handphone nih. Coba deh nanti bakal dibahas secara lebih dalam oleh cek kita, Cemen. Oke. Langsung cek. Oke. Oke, tes. Oke, thank you untuk MC kita yang cantik-cantik dan sangat semangat ya. Kita anak muda itu harus seperti mereka, semangat gitu ya. Jangan sampai tidak semangat gitu ya. Thank you ya. Saking semangatnya, Cici jadi bingung masih mau nyanyi atau enggak ya tadi. Udah langsung kita sharing. Oke, sebelumnya Cici coba ini ya, share screen dulu. Oke. This one. Oke. Oke teman-teman. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang istilah nomofobia, Cici mau ngadain survei sederhana. Nah, siapin gadget kalian, buka chatnya, ya, siap-siap ya buka di chat. Kita ada 5 pertanyaan, 5 survei sederhana. Jawabannya hanya 2, ya atau tidak. Ya, jadi nanti kalian tulis nomor 1, ya atau tidak. Terus nomor 2, ya atau tidak. Sampai 5. Kalau sudah 5, langsung share, serahkan ke chat. Dikirim maksudnya di chat. Kita lihat. Ya, kira-kira jawaban kalian itu menentukan kalian itu termasuk nomofobia atau masih wajar. Belum gitu ya, belum nomofobia gitu ya. Oke ya, siap-siap ya. Tidak usah pakai mikir. Ya, yang terlintas ketika melihat pertanyaan langsung jawab. Itu kayak menurut saya itu ya atau tidak gitu ya. Jawaban yang pertama, nggak usah dikirim dulu ya, diketik aja dulu ya atau tidak. Oke ya. Nanti pertanyaan untuk survei ini hanya jawabannya ya atau tidak. Siapkan tangan di gadget di bagian chat, bukan di bagian bukan di bagian TikTok ya. Oke, siap ya. Ini pertanyaan pertama. Sorry. I cannot. Emang ini layarnya begini ya, biru-biru ungu ya? Iya. Sudah stasiun. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Oke. Udah kelihatan deh. Oke, 1. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Ya atau tidak? Jawab di chat. Jawab ya. Jawabnya nanti kita bahas. Oke, sudah? Nomor 2. Melihat handphone lebih dari 50 kali dalam sehari. Ya, jawab ya atau tidak. Nomor 3. Tetap menggunakan handphone saat makan, tidur, atau di toilet. Jawab ya atau tidak aja. Di antara salah satu kalau ada ya berarti dong. Nomor 4. Tetap menggunakan handphone meskipun sedang dicas. Nah, sedang dicas, tetap pakai nih handphone walaupun dicas, tetap dipegang, tetap digunakan. Yang kelima,
Biaya terbesar dalam 1 bulan adalah biaya pulsa atau kuota. Ya atau tidak? Sudah? Kirim ke chat. Ayo kirim ke chat. Nanti kita mau lihat nih. Bisa share chat gak sih nih? Tidak. Bisa nggak share chat? Ya. Iya, chat kita bisa share. Ah, nih jawabannya nih. Tidak. Teman-teman kelihatan nggak? Ya, tidak. Ini saya share screen-nya nggak kelihatan ya? Nggak bisa ya? Oh, bisa lihat sendiri ya di chat ya. Saya yang kagak bisa lihat. Oke, nih jawabannya nih. Mana nih? Jennifer jawabnya nomor 1 doang. Fani tidak itu nomor berapa Fani? Jawabnya nih kayak si Juni nih, Juni tidak, iya, tidak. Nah seperti itu. Ode nih, tidak, GTW apa sih? Gak tahu. Oh. Gak tahu. Aduh, bahasanya keren. Oke, nggak tahu, tidak, iya, tidak. Nah, kalian bisa lihat dari jawaban kalian akan nilai dari jawaban kalian ini. Jika kamu menjawab iya dari 3 pertanyaan survei sederhana ini, ya 3, lebih dari 3, bahkan sampai 5, itu berarti kalian sudah termasuk nomofobia. Ya, kalau kalian menjawabnya iyanya cuma 2, berarti kamu masih batas aman, wajar. Gitu ya, belum sampai nomofobia. Gitu ya. Jadi kita hari ini kenapa CCMN buat survei sederhana, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Apakah saya itu termasuk nomofobia atau tidak? Jadi kita akan lebih tahu, belajar lagi, mau tahu apa sih itu nomofobia sebenarnya. Gitu ya. Nggak bisa diklik lagi nih. Oke. Kebanyakan. Oke, nomofobia. Jadi apa sih itu nomofobia? Itu apa ciri-cirinya, apa gejalanya, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi nomofobia. Nah, seperti kita bilang ya, kalau kita tidak kenal, tidak sayang. Nomofobia ini seperti yang diketahui, ini adalah fobia modern. Kenapa Cici sebut modern? Ya, karena nomofobia ini mulai dikenal, mulai diteliti, bahkan mulai muncul istilah nomofobia itu di tahun 2008. Jadi bukan dari dulu ada ya, waktu Cici belajar psikologi ini nomofobia ini belum ada. Ya, masih belum booming seperti saat ini. Kenapa? Karena zaman dulu kita hanya menggunakan telepon di rumah. Siapa yang di sini masih punya telepon di rumah? Ada nggak ya teleponnya masih pakai lingkar-lingkar begitu? Udah nggak ada ya? Udah pakai pencet ya? Iya, telepon di rumah. Sampai ketika mungkin Cece masih remaja kayak kalian, itu sudah muncul yang namanya handphone. Handphone itu masih kegunaannya hanyalah sebatas untuk menelpon di luar rumah gitu ya, dibawa kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan handphone zaman dulu nggak sekecil ini, nggak seslim ini, ya, nggak seslim yang kita pakai saat ini. Dulu gede, kayak batu bata, bisa nimpuk. Zaman dulu bisa buat nimpuk orang, kalau ada penjahatnya bisa ditimpuk gitu ya. Tapi fungsinya apa? Untuk menelpon SMS gitu ya. Tapi di zaman 2000, di era 2000, masuk tahun 2000, itu yang namanya handphone itu sudah berubah menjadi yang namanya smartphone. Kenapa dibilang smart? Karena dari handphone yang semakin lama diperbaharui, semakin kecil bentuknya, semakin ringan, bisa dibawa kemana-mana, fungsinya juga semakin banyak fitur yang lebih modern. Ya, seperti misalnya banyak aplikasi dari handphone ini, kita bukan hanya untuk telepon aja, untuk SMS aja, tapi bisa WhatsApp, bahkan bisa telepon lewat WhatsApp, video call, bisa melihat orang gitu ya. Jadi dari jauh itu kita bisa melihat orang yang kita telepon ya. Padahal zaman dulu hanya suara saja. Ya, kemudian juga sampai sekarang di zaman 2020, tahun 2020, handphone bisa digunakan untuk belajar. Ya, bagaimana kita tahu gara-gara pandemi kita terpaksa belajar, kuliah, bahkan kerja, rapat, bahkan ibadah seperti kita saat ini menggunakan handphone atau gadget ya, menggunakan Zoom, media Zoom. Karena memang keadaan yang membuat kita menjadi lebih sangat membutuhkan handphone. Bahkan zaman sekarang ada yang bilang lebih baik saya ketinggalan dompet. Saya nggak bawa duit daripada saya ketinggalan handphone. Karena duit saya ada di handphone. Ya nggak? Benar nggak? Ada Link, ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay, semuanya. Kalau ada handphone saya bisa hidup. Ya, saya bisa
pesan makanan, saya bisa pesan kendaraan gitu ya. Tapi kalau ada dompet belum tentu ada duitnya gitu ya. Ya justru malah orang menganggap handphone ini sangat penting saat ini ya. Jadi karena itulah kenapa munculnya yang namanya fobia modern ini yang disebut dengan nomophobia. Ketika handphone sudah semakin banyak digunakan, semakin banyak dipakai ya. Zaman dulu kan yang punya handphone adalah orang yang ekonominya tinggi gitu ya. Sekarang kita pun bisa ya beli handphone yang murah tapi bisa dipakai untuk berkomunikasi gitu ya. Nah ini munculnya nomophobia ini sebagai efek samping dari interaksi manusia dengan teknologi dan komunikasi. Ya, jadi apa sih itu nomophobia? Nah, ini dia. Nomophobia itu salah satu sebutan untuk mereka yang tidak bisa lepas dari gadget. Tadi WL kita sudah kasih tahu, sudah kasih bocoran sedikit gitu ya. Nomophobia, no mobile phone phobia. Itu suatu kondisi di mana seseorang merasa takut, merasa tidak nyaman, merasa gelisah yang berlebihan, bahkan bisa muncul memunculkan gejala fisik juga, seperti misalnya kegelisahannya ini, ketakutannya ini membuat dia berkeringat, jantung berdebar, bahkan pusing gitu ya. Kalau tidak memegang handphone, gitu ya. Kalau di luar dari jangkauan wifi seperti kata Sonya tadi ya, nggak ada wifi, nggak ada kuota seperti itu ya. Jadi ini nomophobia ini adalah suatu penyakit ketergantungan sebenarnya yang dialami oleh seseorang terhadap smartphone atau handphone, ya, sehingga mendatangkan satu rasa kekhawatiran yang berlebihan jika harus berjauhan dari handphone atau bahkan tidak memegang handphone. Ya, sebenarnya kenapa orang bisa yang namanya nomophobia? Ya, ini ada 4 aspek nomophobia. Orang yang nomophobia ini merasa munculnya satu perasaan tidak mampu berkomunikasi. Dia merasa takut, merasa gelisah jika dia itu kehilangan satu kemampuan untuk dapat berkomunikasi. Kehilangan tiba-tiba harus putus dari komunikasi dengan orang lain dan tidak bisa menggunakan pelayanan di saat tiba-tiba butuh komunikasi. Jadi dia itu tidak bisa yang namanya lepas dari komunikasi. Ya, kemudian orang yang nomophobia ini juga takut kehilangan konektivitas. Ya, perasaan konektivitas itu seperti perasaan kehilangan ketika tidak dapat terhubung dengan layanan pada smartphone seperti wifi, ya, tidak bisa terhubung dengan identitas sosial medianya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu mengakses informasi, yaitu menggambarkan satu perasaan orang yang nomophobia itu tidak nyaman ketika tidak dapat mengambil atau mencari informasi dari smartphone. Karena seperti kita tahu dari smartphone kita bisa tahu informasi, bisa tahu berita, nggak perlu lagi nonton TV ya, kita bisa cek berita terkini, bahkan gosip-gosip ya, entertainment juga bisa kita lihat. Ya, dan kemudian yang keempat, aspek nomophobia itu adalah menyerah pada kenyamanan. Jadi orang yang nomophobia itu memiliki satu mencerminkan keinginan untuk memanfaatkan kenyamanan yang ada yang bisa diterima dari nomophobia dari smartphone itu gitu ya. Smartphone itu bisa memberikan saya kenyamanan, kemudahan ya seperti itu. Nah, ini adalah aspek dari orang yang nomophobia. Kemudian faktor penyebab nomophobia itu apa sih? Nah, kembali lagi ke jenis kelamin. Kemarin Ko Ami sempat ngomong ya, jenis kelamin karena saya sempat sharing. Ini jenis kelamin ini mempengaruhi orang yang memiliki potensi besar untuk nomophobia. Kira-kira bisa tebak jenis kelamin apa yo? Hah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Hah? Oke, dari bagian laki-laki, Denis, menurut kamu laki-laki atau perempuan? Yang kira-kira berpotensi untuk nomophobia? Pakai mic dong, nggak kedengeran. Cewek. Oke, perempuan katanya. Oke, kita dari perempuan. Fidel. Oke, Fidel. Apa Fidel? Menurut kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Dari Sonya. Perempuan. Waduh. Kayaknya ini karena Sonya berasa nggak bisa lepas dia dari handphone ya. Kalau Amel. Apa Mel? Menurut kamu Mel? Cewek, Kak. Perempuan katanya. Oke. Ini yang di belakang saya nih para pria nih. Para pria nih. Jawab dengan lantang. Siapakah? Apa tuh cewek Kak?
Laki-laki atau perempuan? Cewek. Hah? Cewek. Kalau tanya laki-laki atau perempuan, nih cewek-cewek. Oke, perempuan katanya. Perempuan, dengan banyak yakin perempuan ya. Saya nggak mau tanya contoh Andi, dia pasti akan, dia udah tahu jawabannya. Oke, jadi benar ya, seperti kata para pria ini, seperti kata Sonya yang mengakui ya. Itu kalau cewek apa-apa tuh diumbar ke sosmed ya kan. Iya. Nggak mungkin lepas dari sosmed. Ya, ini dia. Oke ya, ternyata benar ya. Jenis kelamin perempuan itu cenderung untuk lebih berpotensi untuk nomofobia. Seperti tadi kata Sonya, penjelasannya baik banget nih si Sonya nih ya. Karena kenapa? Karena dalam penelitian perempuan itu lebih sering menggunakan smartphone ya untuk berkomunikasi, untuk mempererat interaksi sosial mereka dengan teman, keluarga, sahabat seperti itu ya. Jadi perempuan itu kebutuhan penggunaan smartphone itu lebih tinggi daripada pria. Sedangkan pria itu biasanya menggunakan smartphone itu hanya untuk menelpon atau untuk mengakses aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Mereka misalnya aplikasi yang paling sering sih laki-laki games, ya aplikasi games. Pokoknya mereka mainnya games, tuh kan? Salah satunya tuh ada di sini tuh. Saat ibadah juga masih main game gitu ya. Oke ya. Jadi penelitian membuktikan sekitar 60%, 65%, jadi nggak selalu wanita, ya. Perbedaannya hanya sedikit. Ada juga pria yang nomofobia, tapi yang lebih berpotensi itu biasanya wanita, gitu ya. Kemudian faktor penyebab yang lain adalah harga diri. Orang yang memiliki harga diri rendah, low self esteem, itu biasanya itu lebih sering, lebih mudah, lebih gampang untuk nomofobia. Seperti apa sih? Seperti orang yang sering dibully, sering mungkin mendapat verbal abuse ya dari kecil. Ketika dia besar nanti dia akan memiliki rasa rendah diri. Ya, rasa rendah diri sehingga dia itu lebih nyaman, lebih pede jikalau saya berinteraksi menggunakan handphone daripada langsung bicara seperti ini, langsung bertatap muka. Jadi orang yang self esteemnya rendah itu dia akan lebih cenderung berpotensi untuk nomofobia. Ya, kemudian usia. Nah, usia remaja itu, nah kalian ini nih ya, yang remaja-remaja itu lebih rentan, lebih tinggi resikonya untuk kecanduan smartphone dibandingkan usia yang lebih dewasa, lebih tua. Ya, usia yang di atas 40 tahun itu jarang sih kena nomofobia. Gitu ya, karena mereka mungkin ya jarang menggunakan handphone seperti itu. Jadi usia-usia remaja inilah yang potensinya tinggi sekali. Kemudian faktor lingkungan sosial ya, lingkungan kita juga bisa mempengaruhi. Ya, kalau keluarga kita dari kecil kita sudah diberikan smartphone gitu ya, kita udah terbiasa menggunakan smartphone, kita lebih terbiasa. Bahkan ya dalam satu rumah dengan keluarga untuk bicara aja pakai WA, pakai chat. Dibandingkan langsung ngomong, mama papa atau gitu ya. Kadang-kadang karena saking sibuknya mama papa gitu ya. Ngomongnya aja nggak ketemu, karena nggak ketemu. Mama papa pergi pagi pulang malam, kita tidak bisa berjumpa. Jadi kita bahkan mau izin mau apa aja pakai chat. Nah siapa yang di sini izin sama papa mama mau pergi mau apa pakai chat? Ada nggak? Ada. Ada ya, ma aku ke gereja dulu ya, pakai chat. Bukannya langsung ngomong, mama aku pergi dulu ya atau apa. Ya karena apa? Karena ini faktor lingkungan ini yang membentuk kita. Akhirnya kita komunikasi kita dengan orang yang dekat, dengan keluarga, dengan adik, dengan orang tua, itu bahkan menggunakan handphone. Padahal serumah loh, serumah. Ya, kemudian faktor perilaku. Nah perilaku yang konsumerisme, hedon gitu ya, itu kadang-kadang juga cenderung mereka haus akan informasi untuk medsos gitu ya, sehingga mereka mengutamakan yang namanya smartphone mereka. Kemudian faktor kognitif dan emosi, ya emosi yang biasanya yang labil nih, yang masih labil nih, ababil. Apa sih itu ngomongnya ababil itu? Anak baru apa ya? Ababil itu apa sih singkatannya? ABG labil, ababil, anak baru gede yang labil gitu ya. Nah itu biasanya cenderung untuk lebih mudah kena kecanduan gadget seperti itu ya. Nah ciri-cirinya nih, ngomong-ngomong nomofobia itu ciri-cirinya kayak apa sih?
Nah, coba kita lihat nih, kira-kira aku ada nggak sih di ciri-ciri ini? Ini sebenarnya sudah ada di survei sederhana tadi, ya. Secara tidak langsung sudah ada. Jadi kalau orang yang nomofobia itu tidak bisa jauh dari gadget. Ya, tidak bisa yang namanya ketinggalan handphone. Kalau ketinggalan handphone saya lebih rela terlambat, saya harus balik ambil. Seperti itu. Ya, dan dia biasanya punya lebih dari satu handphone. Bisa punya 2 handphone. Kenapa? Karena dia khawatir. Kalau handphone saya yang satu rusak, saya harus ada satu lagi yang bisa menghubungi atau dihubungi oleh orang lain. Gitu ya. Selalu bawa charger. No, coba cek tasnya masing-masing bawa charger enggak nih? Ya, bawa charger. Ya, dan dia sering sekali mengecek handphone. Kalau menurut penelitian di 2008, itu kalau kamu mengecek handphone atau melihat handphone lebih dari 36 kali, itu sudah bisa dikatakan kategori nomofobia. Tapi zaman sekarang, makanya Lause tadi agak meningkatkan di atas 50 kali. Karena kita kan saat ini di zaman 2021 itu handphone pasti lebih banyak. Jadi di atas 50 kali. Sebenarnya kalau di tahun 2008 itu 36 kali aja udah dianggap kalian itu udah terlalu sering dalam sehari melihat handphone. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah lupa waktu saat berinteraksi dengan gadget. Ya, jadi ketika main gadget lupa sama sekelilingnya, kayak dunia milik aku dan gadgetku gitu ya. Yang lain semua pada kos numpang gitu. Bahkan dipanggil pun, panggil Sonya, nggak denger. Emang kamu panggil aku ya? Karena konsentrasinya ke gadget. Ya, nah lebih sering, nah ini dia, lebih sering main gadget daripada melakukan sesuatu yang produktif. Ya, lebih sering lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya daripada melakukan hobinya, daripada melakukan belajar yang sebagai tugas kita sebagai pelajar, atau bahkan lebih mengutamakan main gadget dibandingkan bekerja, padahal kita adalah seorang pekerja. Ya, kemudian lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang langsung. Tadi sudah Cici katakan ya. Lebih nyaman, lebih enak kalau saya ngomongnya lewat gadget daripada saya harus langsung ngomong seperti itu, gitu ya. Dan rela mengeluarkan untuk pulsa maupun kuota. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang nomofobia. Nah, untuk lihat nomofobianya itu tingkatnya sudah sampai ekstrim atau tidak, itu kalian bisa lihat dari diri kalian sendiri. Kira-kira dampak dari nomofobia itu ada nggak sih di saya? Gitu ya. Kalau kalian mengalami dampak ini, berarti kalian tingkat nomofobianya lebih tinggi. Yang pertama, nah ini ya. Stres. Biasanya kalau orang yang nomofobia itu biasanya stres. Kenapa? Karena ketergantungan terhadap handphone itu membuat emosinya itu jadi tidak stabil. Jadi ketika kamu ketinggalan handphone, kamu lupa dengan handphone kamu, itu bisa membuat kita cepat marah. Bisa membuat kita cepat marah, emosi, panik, jantung berdebar, keringetan, pusing gitu ya. Bahkan yang namanya gejala fisik lain, tergantung di mana kamu tingkat stresnya semakin tinggi atau tidak gitu ya. Nomofobia kamu tingkatnya ekstrim tidak. Gitu ya. Nah, ini kira gambar di sini kayaknya udah senyum-senyum tuh Sonya. Kayaknya ada ya yang sesuai dengan kamu ya. Ada yang sesuai seperti kamu ya. Oke ya. Ini adalah orang yang nomofobia. Ya, bahkan dia ketika makan dia pegang handphone, ketika dia apa ini nih? Tidur, ketika di toilet, ya ini di toilet lagi pipis atau lagi apa ya? Ya, juga handphone, bahkan lagi jalan pun dia pegang handphone. Oke. Oke ya. Jangan fokusnya sama yang di toilet dong. Waduh. Tuh, ini dia salah satu cirinya. Kurang fokus. Ya, fokusnya beda. Ya, kenapa kurang fokus? Karena lebih fokus dengan gadget sehingga fokus dengan lingkungannya itu jadi hilang seperti tadi yang seperti Cece bilang ya, dipanggil namanya nggak nyaut gitu ya, diajak bicara juga nggak nyaut. Dan ini biasanya kalau berbahaya kalau kurang fokus ini berbahaya kalau kita sedang menyetir. Sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, apalagi bekerja dengan alat berat ya di bidang konstruksi atau apa. Ini bahaya sekali kalau kita sampai kurang fokus gitu ya. Dan kita juga menjadi kurang bersosialisasi, jadi ansos gitu ya.
Kenapa? Karena orang yang nomofobia ini lebih nyaman dengan gadgetnya dibandingkan dengan orang lain. Ya, dia nomofobia ini membuat seseorang itu menjadi kurang memiliki rasa simpatik pada orang lain. Lebih mementingkan diri sendiri dan jadi kurang percaya diri jadinya. Kenapa? Ketika keadaan mengharuskan seseorang untuk bersosialisasi, ya, maka cenderung penderita nomofobia ini sulit sekali untuk bertukar pendapat. Mereka merasa kurang percaya diri untuk berdiskusi langsung dengan orang. Ya, ini salah satu dampak dari nomofobia. Kemudian yang keempat adalah insomnia. Tahu insomnia itu apa? Nggak bisa tidur. Iya, benar. Ya, penderita nomofobia ini merasa kehilangan kalau mereka harus tidur tanpa melihat gadget. Jadi mereka ketika tidur mereka akan terganggu dengan suara notifikasi. Jadi kalau ada notifikasi handphone yang masuk, kling kling, dia langsung bangun, langsung lihat cek handphone, apa sih itu? Gitu ya. Padahal itu nggak penting banget gitu ya. Mungkin aja itu bukan hanya peringatan-peringatan atau SMS yang sel-sel gitu ya kadang-kadang ya. Tapi itu membuat orang yang nomofobia ketika dia tidur dia mendengar suara notifikasi kling kling gitu ya, hanya kling gitu ya, dia langsung bangun. Bahkan ada orang yang parah, dia sudah silent, kan getar ya, ada getar geret gitu ya, bisa kalau di meja ya geret gitu ya. Itu aja membuat dia terbangun terjaga untuk melihat handphone. Sehingga orang itu menjadi kurang tidur. Dan yang kurang tidurnya ini lama-lama membentuk pola yang namanya tidak bisa tidur lama-lama, insomnia. Nah itu bahaya untuk kesehatan kita. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah produktivitas menurun. Ya, karena fokus kita terpecah, kita tidak bisa fokus, manajemen waktu kita berantakan, maka kualitas kita dalam bekerja maupun belajar itu juga pasti akan menurun. Itu adalah dampak nomofobia. Ya, jadi cukup serius ya kalau dilihat nomofobia ini. Oke, kita ganti. Biar tidak fokus dengan fotonya. Oke, jadi bagaimana sih cara untuk mengatasi nomofobia? Ini adalah cara-cara yang mudah dilakukan bagi orang yang tidak nomofobia. Tapi cara ini sulit dilakukan oleh orang yang nomofobia. Apa sih caranya? Ya, yang pertama, lakukan percakapan langsung dan matikan handphone. Saat kita makan, kita fokus dengan orang di depan kita. Kita matikan handphone. Itu mudah bagi orang yang tidak nomofobia. Tapi sulit sekali bagi orang yang nomofobia. Pasti dia secara tidak langsung dia akan melirik handphonenya, ada gak yang masuk gak ya notifikasi. Gitu ya. Untuk matikan handphone itu sulit, bagi dia itu suatu ketidaknyamanan, kegelisahan. Ya. Kemudian lakukan kegiatan lain seperti hobi yang positif, olahraga gitu ya, olahraga. Kalau olahraga ada gak sih yang pegang handphone? Gak ada ya? Ada juga. Hobinya jangan hobi olahraga yang main game gitu ya, jangan. Olahraga fisik maybe, seperti itu yang sport gitu ya. Itu kan pasti tidak mengharuskan kita untuk memegang handphone. Gak ada orang berenang pakai pegang handphone, kecemplung lah handphonenya ya. Nah kita kalau untuk orang yang nomofobia disarankan untuk melakukan hobi kamu yang kamu sukai, yang mengharuskan kamu untuk tidak memegang handphone untuk beberapa saat. Ya kita mulai dengan itu. Kemudian letakkan smartphone jauh dari jangkauan saat tidur. Itu bagi kita yang tidak nomofobia mungkin mudah. Tapi bagi kita yang nomofobia itu sulit banget loh. Mau taruh di nakas aja nih misalnya tempat tidur jauh gitu ya, itu aja sulit. Biasanya orang nomofobia itu memegang handphone sampai tidur. Bahkan handphone itu ditaruh di sampingnya, di samping bantalnya. Nah itu ya, itu sulit sekali. Kita mulai secara bertahap. Memang tidak mudah untuk memulai untuk mengatasi nomofobia itu sulit bagi nomofobia. Jadi kita mulai bertahap. Mungkin ditaruh di meja samping tempat tidur. Lama-lama jauhkan di ujung ruangan misalnya. Atau bahkan juga nanti lama-lama taruh di ruang tamu misalnya atau di toilet. Enggak lah ya. Jadi kita harus perlahan-lahan. Memang harus bertahap. Nah kita harus bisa juga atur waktu, batasi penggunaan handphone. Jadi kita untuk orang yang nomofobia, saran Cece ya, tidak bisa langsung drastis nggak pegang handphone, nggak mungkin bisa itu pasti. Tapi kita bertahap. Ya misalnya kalau kamu 50 kali pegang handphone selama sehari, coba dalam seminggu ini komitmen kurangi. 45 kali aja deh pegangnya deh.
45 kali, stop, jangan pegang lagi. Gitu ya. Lama-lama nanti minggu depan 40 kali saja. Lama-lama mungkin minggu depan 30 kali, 20 kali, 10 kali. Bahkan nanti lama-lama kamu akan terbiasa untuk memegang handphone kalau butuh aja. Seperti itu. Gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengatasi yang namanya nomophobia. Oke. Nah, kita dengar apa kata pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Bisa minta tolong siapa nih? Sugi, bacain dong Sugi. Kelihatan nggak Sugi? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oke, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun itu ada waktunya. Ada waktu bagi kita masih kecil, ada waktu kita nanti akan besar. Ada waktu kita belajar, ada waktu kita nanti kita akan bekerja, masuk ke dunia kerja. Jadi ada waktunya kita untuk tidur, ada waktunya kita untuk bangun, melakukan aktivitas. Ada waktunya kita memegang handphone, ada waktunya juga kita lepas dari handphone kita. Ada waktunya kita melakukan hal yang lain. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Dan kita harus memakai waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena dalam Efesus 5 ayat yang ke-6 menyatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita harus menggunakan waktu kita, waktu yang masih Tuhan berikan, itu untuk hal-hal yang bisa membuat kita bertumbuh. Bertumbuh menjadi lebih baik, bukan menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Karena ketika kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan handphone kita, maka kita melupakan waktu kita untuk bersosialisasi dengan keluarga, bersosialisasi dengan teman-teman di gereja, bahkan lupa untuk beribadah. Gitu ya. Ada waktunya ibadah, ada waktunya kita melihat handphone. Jadi ketika ibadah, usahakanlah jangan melihat handphone ya. Ya, jangan melihat handphone. Kenapa? Karena ketika kita melihat handphone, hati kita sebenarnya ada di gadget kita, bukan pada Tuhan. Sedangkan Tuhan melihat hati kita. Ya, jadi janganlah gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menjauhkan kita dari Tuhan. Handphone ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, handphone ini kita ciptakan ini untuk mempermudah kita, ya bahkan untuk justru dipakai untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, jadi kita jangan memberhalakan handphone dan melupakan Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak muda saat ini kenalilah dirimu, hai anak muda. Apakah kamu saat ini nomophobia? Apakah saya sedang menuju nomophobia? Atau saya bahkan saat ini sudah nomophobia berat? Gitu ya, kita harus kenali diri kita. Dan jikalau memang kita sudah kenali apakah kita itu nomophobia, apakah kita mau melepaskan diri dari jerat nomophobia ini? Oke, demikian yang bisa Cece sampaikan dari tema nomophobia. Mungkin ada tambahan dari Contoh Andi? Oke, ya. Mungkin kita dengar beberapa teman-teman kita bagaimana mereka mengatur waktunya ya untuk handphone di sini. Ya, mungkin kita bisa dengar dulu yang di rumah, misalnya Audrey, Beatrice, menurut kamu tadi nomophobia atau tidak nih, Audrey? Coba Audrey boleh buka suaranya. Ya kok. Ya, gimana kamu kira-kira? Kalau aku kayaknya sih enggak yang nomophobia yang udah nomophobia, kayaknya aku masih di batas normal. Oke, ya. Jadi kalau kamu lihat handphone pas kira-kira lagi kapan? Kalau lagi diperluin aja sih, enggak yang kalau makan harus pegang HP, yang ngecek terus sih enggak kayaknya. Oke, bagus ya. Thank you ininya. Coba kita lihat misalnya Christopher Andrew. Gimana Christopher Andrew? Gimana Christopher Andrew? Gimana? Ada? Bisa respon? Enggak ada ya.
Kita ke orang lain dulu. Cleo, gimana Cleo? Ya. Ya, Gimana Cleo, menurut kamu masih baik-baik aja dengan handphone? masih baik-baik aja sih. Nggak terlalu banyak megang HP juga di rumah. Jadi kalau pegang pas lagi apa? Belajar, ya, atau apa lagi? Belajar kalau ada ke nyari apa di Google gitu. Kalau Ya. mama juga pasti suruh kita semua ngumpul di satu ruangan ngobrol gitu di sana. Oke. Ah, itu bagus itu ya. Bagus sekali. Masih ada waktu bisa ngobrol sama keluarga gitu. Itu keren, bagus ya. Nah, thank you sharingnya. Kita coba lagi dengar dari Ode nih. Gimana Ode? Ini Ode kan juga di rumah sering sendirian. Gimana dengan handphone Ode? Ya biasa aja sih, paling kalau kayak bosen gitu kan, ya nonton TikTok bentar, kayak gitu. Kalau lagi makan sih nggak pernah pegang HP sih, paling buka TV terus nonton gitu. Oh, masih sering ngumpul sama keluarga ngobrol-ngobrol? Masih. Masih ya. Wah, puji Tuhan nih anak-anak muda masih belum ada yang nomofobia nih. Mungkin hamba Tuhan yang nomofobia. Ya, gitu nanti nih ya kita ke tempat lain dulu. Delbert gimana Delbert? Delbert bisa merespon buka suaranya, mic-nya di unmute. Ya, udah buka. Ayo Delbert gimana? Kamu kira-kira pegang handphone kalau lagi ngapain aja nih? Kalau lagi sekolah. Oke. Sekolah pasti ya? Enggak, Sekolah kalau lihat Instagram doang. Instagram. Terus apa lagi? Udah. Oh, main game? Enggak, aku di laptop. Oh, main game di laptop. Tidur bawa handphone nggak? Pegang handphone nggak? Jarang. Jarang ya? Berarti pernah ya? Ya. Kalau main game berapa jam nih Delbert? Nggak tahu. Oh, oke. Jadi masih oke ya untuk belajar. Paling untuk main game ya adalah ya, tapi nggak sampai over waktunya itu ya. Oke, kita coba lagi ke Philip. Nah, ini Philip nih. Gimana Philip? Cukup sering pegang HP. Cukup sering ya Philip ya? Iya. Cukup sering banget kali mungkin. Kapan aja kamu? Jadi makan juga bawa handphonenya? Itu gimana? Enggak. Makan enggak. Makan enggak. Tidur? Tidur udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi sempat pernah ya? Iya. Oke, jadi udah bisa ya. Kalau main game di mana? Main game HP. Di HP juga ya? Iya. Gitu. Iya. Oke, jadi tapi masih menurut kamu masih normal ya? Memegang itu enggak sampai kecanduan gadget gitu ya? Enggak. Ya, bagus lah. Dijaga ya. Karena efeknya tadi berat itu. Ya, bisa kurang fokus, insomnia, belajar jadi menurun nilainya gitu ya. Jadi rugi sendiri nanti ya. Gitu. Oke, kita coba ke tempat yang ada di studio kita di gereja nih ya. Nah, mau lihat bagaimana mereka ini mengatur waktu untuk pemakaian gadget. Saya mulai dari siapa dulu ya? Viandi nih. Ini Viandi ini ya. Kayaknya sering main game dia ini. Coba gimana Viandi? Viandi nih coba ada di belakang saya nih. Tes. Nah, gimana Viandi? Kalau saya sih tergantung kok, kalau misalkan saya kerjanya banyak kan di laptop sih. Kalau misalkan handphone agak jarang, cuman beberapa fungsi dari yang ada di handphone saya pindah ke laptop. Jadi kayak lain, saya pindah juga ke laptop. Ini sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Cuman kalau misalkan untuk game udah jarang-jarang sih, cuma sesekali doang. Kalau malam mau tidur kan seharian kerja, bosen ya udah main segame 2 game, udah tidur. Ya masih game 2 game. Kecuali
Parah gua. Terus paling kalau lihat sosmed sesekali doang sih pas lagi kerja bosen kan scroll Instagram bentar balik lagi. Udah gitu doang. Oh, pantesan kamu jarang balas line saya ya? Enggak kok, enggak begitu. Ya. Nah ini kayaknya kalau menurut survei kita tanya ke laki kurang pas ini kayaknya. Kita mesti tanya yang perempuan ya. Di sini siapa ya? Kayaknya yang cukup sering juga Fani nih kayaknya. Coba kita dengar Fani deh. Gimana Fani? Eslim. Gimana Fani? Fani ini kira-kira pakai waktu buat habisin waktu ke handphone ini berapa jam ini sehari ini? Saya lebih banyak sekarang buat nonton kok. Jadi saya bisa tinggalin handphone 1 hari. Nonton di mana jadinya? Laptop. Oh gitu. Iya, pokoknya kalau saya ada kegiatan handphone lepas kok. Iya, kayak kalau ngobrol lagi ngumpul, kalau lagi asik tuh, udah lepas handphone pasti bisa. Bahkan kadang baterai sampai pulang pun itu masih tetap full. Enggak sih full, maksudnya 90% itu masih gitu. Jadi benar-benar nggak kepegang. Kalau kondisinya lagi di luar biasanya lebih awet malah baterai itu. Oke, ya. Ternyata Fani cukup ini ya. Saya sih nggak terikat sekali sih. Nggak terikat ya? Nggak. Gitu. Oke, berarti ini masih bagus sekali nih ya. Dari survei tadi itu yang menjawab iya 3 ini kayaknya si Jordan katanya ini. Benar nggak sih Jordan? Kalau 3 kali itu udah masuk ini katanya. Dikategorikan. Nah, ada Jordan sini. Lagi ke bawah ya. Ya. Oke, kita nunggu Jordan nanti ya. Fidel jawabnya apa nih? Mana Fidelnya? Fidel. Bukan ya Fidel? Bener ya? Coba Fidel gimana Fidel? Kalau saya sih merasanya mungkin kehitung kecanduan kali ya kok. Hah? Apa? Kehitung kecanduan juga. Oh gitu. Saya jarang lepas HP juga. Oh. Jadi kapan kamu lepas handphone coba? Pas tidur. Pas tidur aja ya? Bener-bener. Tapi handphonenya ada di mana waktu kamu tidur? Di kasur. Gak di tangan juga, maksudnya. Di samping? Iya, di samping. Di samping? Iya. Oh, di samping ya? Gitu. Jadi kalau misalnya, kalau kamu, apa ya misalnya, lagi kerjain tugas deh misalnya. Tergantung kalau tugasnya yang pakai laptop mungkin masih bisa lepas tiket ya. Tapi kalau yang masih bisa dikerjain di HP, lanjut di HP. Oh, jadi kamu lebih nyaman di HP atau di laptop? Tergantung jenis tugasnya. Oke, gitu. Oh, jadi menurut kamu sedikit udah lengket juga ya sama smartphone ya? Iya. Terus gimana nanti strategi kamu supaya ini kalau udah lengket nih bisa lebih lengket soalnya? Saya tergantung sih kok, tapi kalau ada kegiatan lain bisa lepas. Tapi kalau yang emang gak ada kegiatan ya lanjut terus. Jadi kayaknya kamu mesti dikasih kegiatan ya. Ya. Oke, kita kembali ke Jordan kita deh. Nah, Jordan, kamu juga tadi jawabnya kayaknya 3 nih ya. Saya kayaknya nggak jawab deh kok. Mana tunggu. Oh, Valen itu Valen kayaknya deh. Itu Valen ya? Valen yang jawab ya? Iya, Valen. Valen belum rename. Oh, Valen. Coba Valen. Halo Jordan. Coba Valen, gimana Valen? Coba Valen, gimana Valen? Kalau saya sih ya tergantung juga kok. Kalau misalnya lagi sama teman-teman lagi ngumpul gitu, emang jarang megang HP sih karena iya ya gue jarang megang HP kecuali emang gabut gitu kayak pada diem-dieman ya udah baru megang HP. Tapi kalau misalnya emang lagi seru ngobrol ya udah lepas HP gitu. Cuma kalau di rumah kan emang sendirian terus kan. Kayak mama papa kerja, koko kerja pada pulang sore. Pokoknya sendirian terus. Ya udah main HP aja. Nggak tahu mau ngapain juga.
Oh, jadi itu untuk ngisi waktu-waktu ini aja ya. Iya. Jadi kalau ada ketemu orang ngobrol itu tapi tetap dilepas. Mm-mm. Oke, ya. Mm. Itu artinya masih bisa lepas juga sih. Lumayan, oke, lumayan. Not bad lah ya. Gitu. Nah, di sini siapa ya? Yora, gimana Yora nih? Nah, Yora, bagaimana Yora? Kamu sekolah kan juga handphone banyak pakai ya, atau ada isi waktunya pakai apa selain mungkin? Silakan Yora. Nah, main HP-nya paling pas ya lagi bosen main. Terus paling pas sekolah kan pakai HP. Iya. Terus kalau bosen aku gambarnya di HP. Oh, gambar HP juga. Kalau aku mainnya di laptop. Oh. HP-nya ada buat buka sesuatu. Jadi kamu masih bisa lepas lah dari handphone ya? Ya, kalau disuruh pergi jangan bawa handphone bisa nggak? Nggak bisa ya? Iya. Jadi masih oke lah ya. Masih lumayan ini kalau lihat sih masih bagus ini. Ya. Oke, ada yang lebih ini ya. Masa Sugi ini banyak waktu memang di rumah ya. Tapi coba bolehlah kita dengerin lah ya. Mana Sugi ya? Sugi ada di belakang saya. Ini saya putar ke dia nih. Gimana Sugi? Iya kok. Ya. Oke. Apa nih kok? Ya, kamu kan cukup banyak waktu sekarang di rumah misalnya. Bagaimana? Mungkin kamu banyak habis waktu di gadget atau gimana? Banyak habis di gadget sih kok. Jadi kalau saya rutinitas di rumah itu lebih banyak di gadget. Kadang diselingin cuma untuk makan, mandi, sama ngecek locker dari laptop. Sisanya banyak di gadget. Ya enggak, ini sih cuma baca-baca komik doang. Baca komik, baca novel. Udah itu aja, makanya kadang bablas. Jadi kadang novelnya kan berseri, jadi ya bisa nggak putus bacanya kok. Baca novel sih bagus deh, tapi gadget handphonenya gimana? Handphonenya kenapa kok? Iya. Baca novelnya di HP kok. Oh, baca novel gitu. Iya, Wah, saya kok. salah tangkap kalau gitu. Saya pikir novelnya buku, bentuknya Enggak buku. kok. Kalau buku nggak terlalu, ini sih kayaknya nggak terlalu tahan untuk baca. Oke. Lagian kan semua sekarang udah serba digital kok. Iya, memang satu sisi semua serba digital ya. Buku-buku juga banyak di e-book ya, Iya, PDF bentuknya. Ya. Tapi menurut kamu nomofobia enggak? Enggak sih kok. Saya Cirinya- bisa kok lepas dari HP. Bisa ya? Bisa. Kalaupun keluar tiba-tiba HP ketinggalan, paniknya cuma satu. Apa? Nggak tahu jalan. Oh, jadi kamu pergi pakai location, Iya. pakai map gitu. Iya, kalau keluar-keluar ke tempat yang baru, saya pasti pakai map. Oke. Jadi ya kita terus ini ya, jaga-jaga dengan gadget kita. Jadi ini nomofobia ini memang khusus untuk ini ya. Ini pembicara kita nih ya. Khusus mobile phone ya berarti ya. Tidak termasuk laptop ya, atau tab gitu ya. Atau sebenarnya masuk kategori juga. Gimana nih ke pembicara kita? Tes. Tes 1 2 3. Oke. Ini pertanyaan bagus. Nomofobia itu termasuk gadget yang lain nggak? Iya, termasuk. Ya. Kalau dulu ini mobile phone itu hanya untuk handphone saja, tapi sekarang sudah di zaman sekarang itu termasuk yang namanya gadget. Dikatakan nomofobia itu bukan hanya sebatas mobile phone, tapi sudah termasuk gadget, yaitu gadget yang pokoknya menghubungkan kita itu dengan komunikasi sih, yang bisa dipakai untuk berkomunikasi. Jadi bisa juga, kita kan tab bisa dipakai untuk komunikasi ya, untuk mencari informasi, untuk buka Google segala macam, untuk TikTokan gitu kan.
untuk Instagram. Jadi itu bisa salah satunya itu adalah yaitu. Jadi kita tidak hanya punya 2 handphone, tapi juga bisa handphone dengan misalnya tab yang kita bawa-bawa terus gitu loh. Dengan laptop yang bisa kita bawa-bawa terus. Ya, laptop tapi kan tidak langsung langsung berhubungan dengan kalau kita kan handphone ada SIM card ya, jadi kemana-mana bisa. Kalau laptop itu harus ada wifi gitu ya. Nah biasanya kalau orang yang nomofobia itu selain bawa handphone yang bisa dijadikan hotspot, bisa juga laptopnya itu dia bawa apa sih namanya itu? Powerbank. Bukan powerbank, itu apa sih yang bisa modem, yes, is modem. Ya modem. Jadi dia bisa menggunakan laptopnya itu sebagai media pengganti mobile phone. Jadi bisa termasuk itu. Oke, ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya mau nanya dong. Oh, Dennis mau tanya, silakan. Oke, ini kan nomofobia ya. Ini menurut saya aja kan. Waktu yang kita pakai di handphone, maksudnya per harinya gitu, kan orang pasti ada pakai handphone kan, ada timernya gitu kan. Menurut saya sih kalau kayak cuma pakai buat lihat gitu, kayak kita masih nggak termasuk nomofobia sih. Maksudnya gini nih, saya juga termasuk nih kan handphone nih butuh juga nih. Sehari sih jujur nih bisa bilang jarang pegang HP, bisa sering tergantung notifikasi nih kalau saya nih. Kalau saya kan kerja ya udah gitu loh, handphone ditaruh ada notif mungkin baru pegang gitu kan. Nah, cuman masalah gini, saya bisa jadi nomofobia mungkin kalau misalnya saya kayak di hari libur tuh kosong, nggak ada ngapa-ngapain gitu loh. Saya nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa, bangun, pelarian kita cuma handphone gitu. Paham nggak? Jadi kalau satu hari itu saya kosong, saya nggak ngapa-ngapain, ya saya cuma pegang HP. Gitu. Cuma kalau kita lagi kerja atau lagi ngumpul, lagi ada aktivitas, handphone saya bisa lepas. Nah itu termasuk bagi saya sih kayaknya bukan nomofobia sih gitu. Cuman mungkin kalau yang saya sering lihat nih, saya juga punya teman kan beberapa, apa-apa handphone dipakai. Mungkin lebih ke narsis kali ya, ada update lah. Ngapain tadi update, tadi ngechat di chatting gitu. Padahal kita ada sesama nih. Gitu. Cuma lama-lama dia ngecek HP main, lama-lama ngecek lagi, Nah, itu kayak baru kan nomofobia mungkin. Itu bagi saya sih. Jadi kayaknya buat lama waktu yang kita pakai mungkin handphone tuh bagi saya sih cuma pelarian aja sih. Maksudnya kalau lagi kita pakai ya kita pakai gitu loh. Cuma kalau lagi enggak sih saya sih lepas. Gitu. Mungkin bedanya di situ kali mungkin ya. Gue juga nggak tahu deh. Coba gimana? Nangkep gak kira-kira? Saya nangkep sih. Jadi gini loh, seorang yang nomofobia seperti tadi kasusnya Dennis itu masih bisa dikatakan bukan nomofobia. Jadi orang yang nomofobia yang sudah disebut yang namanya nomofobia itu benar-benar kesehariannya itu tidak bisa lepas dari handphone. Gitu ya, bukan karena kita punya waktu luang kita main handphone, bukan. Ya, itu bisa dikatakan itu memang kita mengisi waktu luang, itu masih belum. Tapi kalau yang namanya nomofobia, dia walaupun dia ada kegiatan, ketika dia sedang bekerja pun dia itu tidak bisa lepas untuk melihat handphone. Ya, jadi setiap dia lagi misalnya dia kerja nih atau lagi belajar, dia akan lihat notifikasi yang masuk, dia akan lihat informasi, berita atau bahkan dia mengupdate gitu ya seperti kata Dennis tadi ya, mengupdate makanan dia, bahkan sepatunya yang dia pakai aja dia update gitu ya. Itu semuanya itu termasuk orang yang nomofobia biasanya. Ya, jadi orang nomofobia itu makanya kenapa bisa kehilangan fokus, konsentrasi karena dia itu ketika bekerja pun tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Pasti akan dia akan lihat. Tapi kalau misalnya kayak kasus Dennis, saya ketika kerja saya yang nggak pegang gitu ya. Tapi ketika libur gitu ya nggak ngapa-ngapain, ya main games dari handphone seharian itu termasuk nomofobia nggak? Tidak. Ya tidak. Orang yang nomofobia itu setiap hari dalam 24 jamnya itu lebih dari setengah waktu seharinya itu dia pegang handphone. Setiap hari. Jadi setiap hari 24 jam mungkin 12 jamnya itu dia tidak bisa lepas dari handphone. Kecuali dia tidur mungkin ya. Bahkan ada yang nomofobia parah itu tidur pun masih itu kebangun untuk lihat handphone. Itu nomofobia yang sudah parah gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya masih bisa seperti ini nih, 2 jam misalnya kita ibadah 2 jam kita tidak pegang handphone, itu kita masih bisa dikatakan bukan nomofobia gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ibadah pun yang 2 jam, cuma 2 jam aja kamu nggak bisa lepas, kamu kadang-kadang ngelihat, ngechat gitu. Ada aja, padahal nggak ada kebutuhan, nggak ada yang chat kita, tapi kita buka WA scroll, atau buka Instagram scroll gitu ya. Padahal kita nggak ada dapat message apa gitu ya sebenarnya gitu. Tapi kita lihat itu waspada aja seperti itu. Oke. Baik, thank you ya. Nah,
Untuk satu orang lagi, mungkin di sini ada Juni juga ya. Gimana Juni? Kebiasaan kamu dengan handphone, bagaimana kamu mengaturnya? Kalau aku sih nggak terlalu sama handphone kok, soalnya lebih ke laptop kan sambil kuliah. Kalau pegang HP itu kayak cuman pas laptop istirahat aja gitu. Bisa ulang dulu, baru pakai HP. Itu kayak tadi yang dibilang ngisi waktu luang kan. Atau kayak baru bangun langsung cek HP itu kayak cuman lihat email dari kampus aja gitu. Jadi nggak terlalu nomofobia sih. Sama makan juga nggak pernah lihat HP. Oke, ini sehat si Juni ya dari sharingnya. Gitu. Kita coba lihat dari orang IT nih sekarang ya. Kalau orang IT kan ini kan gara-gara dunia ini juga kan. Teknologi informasi maju, makanya gadget ini jadi kebutuhan juga nih ya. Apakah kita mau salahkan orang IT gitu ya? Nah, kita mau lihat pendapat Arvin nih. Ya, Arvin Indra. Mana Arvin Indra nih? Bagaimana dengan orang IT melihat apa kok mau disalahin? Salahin aja kok nggak apa-apa. Dari perspektif orang IT melihat orang yang nomofobia ini gimana nih, Vin? Ya. Dan kamu sendiri gimana nih? Ya sebenarnya kalau menurut saya itu rata-rata yang di sini tuh yang kayak si Dennis bilang sih, mengisi waktu luang gitu ya. Kayak nggak ada melakukan sesuatu ya isi dengan handphone gitu. Kayak nothing to do phobia jadi. Apalagi tadi yang baru? Nothing to do phobia. Jadi kayak iya kayak lagi luang terus bingung kan mau melakukan apa, akhirnya ya isi dengan handphone gitu kan. Iya. Kalau misalkan dia ada hobi dan pengen melakukan hobinya ya pasti dia isi dengan hobi gitu kan. Ada kegiatan lain ya isi dengan kegiatan. Cuman karena memang lagi males melakukan sesuatu ya akhirnya dia isi dengan handphone, main dengan handphone gitu, main game atau scroll IG dan semacamnya gitu kan. Nah, menurut saya sih kalau rata-rata di sini anak-anaknya yang seperti itu sih. Jadi belum sampai yang benar-benar harus pegang terus dengan HP-nya gitu kan. Iya. Kecuali mungkin ada notif ya pasti pegang bales gitu kan. Pasti ada selang-selang waktunya nggak seharian gitu ya. Iya. Nah, terus kalau yang tadi yang apa kok yang perkembangan zaman? Yang apa? Perkembangan zaman. Kok? Tadi apa katanya? Ya perkembangan zaman gimana? Kenapa? Bukan, maksudnya dari IT melihat ini, IT kan pasti senang ya, ilmu dunia teknologi informasi kan berkembang sekali. Betul. Sehingga hari ini orang banyak ditolong dengan itu. Tapi kan akhirnya ada efek sampingnya juga ya. Oh. Sebenarnya menurut saya malah apa ya, lebih banyak keuntungannya juga ya, karena orang kan lagi bosan, lagi scroll IG gitu kan, terus lihat ada iklan, jadi akhirnya jadi membeli gitu kan. Nah itu kan keuntungan bagi mereka yang berjualan online gitu kan. Yang berjualan online aja itu pasti seharian pegang HP terus tuh, liatin HP. Yeah. Dan ya walaupun dia pegang HP terus kan sebenarnya bukan nomofobia kan dia kan. Dia nggak bisa ngomong gitu ya. Iya, karena itu aktivitas dia gitu kan. Memang kegiatannya dia berjualan cari uang gitu kan. Yeah. Nah, itu sebenarnya kan bukan nomofobia kita hitungannya. Terus kayak orang kayak yang mengumpulkan data-data gitu kan. Sebenarnya bukan nomofobia juga kan, karena ya emang mengumpulkan data mesti lihat HP terus, scroll IG atau segala semacamnya gitu kan, survei. Sebenarnya kalau untuk negatifnya ya itu sih, jadi putus, kayak disconnect dari orang jauh menjauhkan yang dekat, dari persekutuannya, dari komunitasnya gitu kan. Yeah. Okay. Ya tuh kayak sering itu kayak lagi ngumpul terus pada main HP, akhirnya jadi ada yang bengong kan, liatin langit-langit diem doang. Nah dia nggak pegang HP, yang lain pada main HP kan, bingung. Yeah. Nah, itu jadi kayak ya terpisah lah gitu kan. Padahal dia masih dalam satu komunitas. Saya kan bisa diajak ngobrol atau pokoknya membuat itu hidup lah komunitas itu kan. Kalau pegang HP kan jadi mati ya kayak gitu. Cuman ya tapi nggak selalu, pasti ada masanya karena memang nggak selalu kan harus beraktivitas terus dalam satu komunitas ya, capek kan. Ada waktu pausnya buat istirahat, terus ya melakukan kegiatan masing-masing, terus lanjut lagi ya kayak gitulah. Nah, menurut saya sih kayak gitu. Jadi paling terasa ya minusnya
ya itu disconnect from community lah bahasanya. Iya, betul. Ya. Ya. Kita terconnect dengan yang lain, tapi kita disconnect dengan yang lain. Ya. Ya, betul. Kita terconnect dengan sesuatu di dunia maya, jadi kita disconnect di dunia nyata bisa jadi. Ya. Jadi kita tidak melarang terconnect terus dengan dunia maya, dunia sosmed. Ya. Tapi jangan sampai kita hilang koneksi di dunia yang nyata. Nah itu tuh ya. Bagaimana menjaga keseimbangannya itu yang perlu bijaksana di dalam memakai waktu, memakai alat-alat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi seperti ada yang bilang ya, ada hamba Tuhan bilang seperti apel, bukan apel, buah pengetahuan yang baik di tangan Adam. Itu Adam ya bisa, maksudnya buah di tangan itu bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Nah, sekarang bukan buah di tangan kita. Handphone di tangan kita itu bisa membawa kita jatuh dalam dosa, ya. Ya karena semua bisa diakses juga di situ. Artinya menjauhkan kita dari relasi, kita jatuh di dalam kondisi-kondisi yang membuat kita kecanduan. Jadi itu dosa, ya. Jadi mari kita bijaksana teman-teman semua yang di rumah maupun di gereja supaya jangan sampai kita terikat ya menjadi no mobile phone phobia, gitu ya. Oke. Mari kita berdoa, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk diskusi kami hari ini. Teman-teman kami banyak men-sharingkan keadaan mereka. Dan kami juga boleh melihat mereka masih bisa mengelola ya sebagian besar sangat baik di dalam mengatur waktu ataupun pemakaian smartphone mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat bijaksana. Karena smartphone yang kami punya akan semakin hari semakin canggih, sehingga juga akan terus juga membuat kami semakin lengket dengannya. Tetapi biar kami tetap boleh juga terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kami. Kami tetap menjaganya dengan baik, supaya kami memelihara persekutuan dan kehangatan di tengah-tengah kami, baik dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan pasangan, dengan juga family-family yang lain. Kami bersyukur untuk hari ini, biar Tuhan yang sudah mengingatkan kami hal-hal penting yang tidak boleh kami putus juga. Ya, supaya kami pun boleh mengingat ini, karena kami adalah orang-orang yang hidup secara bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Semoga yang teman-teman yang kecanduan sama handphone, yang masih sering buka handphone, semoga dari sini kita bisa sama-sama belajar buat nggak terlalu tergantung sama handphone. Jadi kita jauh sama orang terdekat kita, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu juga nggak baik. Kita mau responi firman Tuhan hari ini dengan lagu Selidiki Aku. Kita bisa minta Tuhan untuk selidiki kita lagi. Jangan sampai mobile phone yang memang banyak membantu kita, menjauhkan kita sama Tuhan. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena cuman handphone. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada
Terima kasih teman-teman yang sudah melayani dan sudah hadir di Zoom hari ini. Kita mau lihat beberapa warta ya. Yang pertama teman-teman untuk yang ikut seal, maka hari Kamis ini kita mulai hari pertama. Mari kita kumpul jam 8 di gereja, di ruang youth di bawah, lantai 1 ya. Jadi jangan lupa hari Kamis jam 8 ya, kita kumpul bersama-sama. Oke, ditunggu ya. Baik, berikutnya. Baik, ini yang belum memberikan persembahan ibadah, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan di sini ya. Jangan lupa ya. Baik, kita foto dulu teman-teman. Mari kita foto. Ya, mari kita buka kameranya. Yang di gereja ini banyak nih yang di gereja nih ya. Oke. Yora, Audrey, Beatrice, Delbert, Christopher Andrew. Nah, boleh ini. Boleh buka videonya. Oke, Yuni sudah. Delbert sudah. Audrey. Oke. Christopher. Dan Jennifer ada di sini. Nah. Oke, ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Udah bisa? Di situ foto nggak situ? Foto juga ya? Kayaknya nggak bisa. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, buka kamera. 2, 3. Ya sekali lagi. Ayo buka kameranya masing-masing. Nah, buka lagi ya. Ode, buka lagi. Buka semuanya, buka. Christopher. Ya. Tadi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman. Kita doa dulu ya untuk teman-teman kita yang masih belum join ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa, sungguh kami rindu anak-anak muda yang belum join di Youth Online Service ini, biar boleh tergerak oleh karena Tuhan mendorong mereka. Kami sangat rindu bisa bertatap muka dengan semua anak-anak muda. Dan kami harap minggu-minggu depan Tuhan boleh saling mengingatkan kami. Dan kami juga saling mengingatkan untuk boleh membangun persekutuan kami di media Zoom ini. Tuhan pimpin untuk sepanjang minggu ini rekan-rekan kami semua yang akan menjalani seal. Selama 3 hari Tuhan terus berkati dan berikan kesehatan yang baik kepada kami dan jaga kami selama kami melakukan acara ini agar Tuhan yang menjadi benteng kami mengaruniakan kesehatan yang baik supaya kami sungguh-sungguh sehat ketika mengikuti seal ini. Kami berdoa Tuhan juga tolong untuk menjalani sebagian yang menjalani liburannya, baik di rumah maupun yang ada berpergian di jarak yang dekat, Tuhan tetap boleh menolong, sehingga kami bijaksana dalam menjaga kesehatan kami. Dan berkati untuk minggu depan supaya kami boleh kembali bersama-sama untuk membangun satu sama lain. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya minggu depan, tetap setia di Zoom, di Youth Online Service ya. Tuhan berkati. Dadah semuanya.